Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dion Kusuma dari program studi PJJ Manajemen kelas MJ 410. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis saya terhadap sebuah artikel riset yang terbit di CNBC Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2026 yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI yang ditulis oleh Elvan Widyatama. Artikel ini menarik karena ia tidak berhenti pada satu angka pertumbuhan, melainkan membedah 8 indikator ekonomi sekaligus. Dan dari 8 indikator itu, muncul satu pertanyaan yang akan saya jawab pada hari ini, yaitu, kalau ekonomi kita tumbuh di atas 5%, kenapa banyak orang justru merasa hidup makin berat? Presentasi ini saya susun dalam 5 bagian. Pertama, konteks yang membentuk kondisi ekonomi kita di 2026. Lalu yang kedua, rapor ringkas 8 indikator utama. Ketiga, pembedahan datanya satu persatu. Keempat, pendapatan analisis saya pribadi. Dan terakhir, outlook serta rekomendasi kebijakan. Mari kita mulai dari konteksnya. 7 bulan pertama pada tahun 2026 dilalui ekonomi Indonesia dengan tekanan dari dua arah sekaligus. Yang pertama dari sisi global, perang di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dan energi dunia. Akibatnya, tekanan inflasi global meningkat, dan banyak bank sentral memilih menahan bahkan menaikkan suku bunga acuannya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kondisi ini berarti arus modal keluar dan dolar Amerika yang menguat. Tetapi, dan poin ini penting yang ingin saya garis bawahi sejak awal, yaitu tekanan yang kita hadapi tidak semata-mata datang dari luar. Di dalam negeri, daya beli masyarakat melemah, keyakinan konsumen turun, dan pasar modal tertekan. Bahkan menurut Core Indonesia, sekitar 60-70% tekanan terhadap rupiah justru berasal dari faktor domestik. Faktor global hanya menyumbang 30-40%. Yang berarti, kalau ada yang bilang semua ini hanya karena kondisi dunia, data tidak sepenuhnya mendukung pertanyaan tersebut. Sekarang, mari kita lihat rapornya secara keseluruhan. Saya memberi warna pada 8 indikator ini. Hijau untuk sehat, kuning itu perlu diwaspadai, dan merah itu artinya tertekan. Dan hasilnya seperti yang dilihat pada layar, hanya satu indikator yang benar-benar hijau, yaitu pertumbuhan PDB. 4 indikator berwarna kuning, dan 3 indikator berwarna merah. Jika diperhatikan polanya, indikator yang hijau itu adalah angka agregat, yaitu angka makro. Sementara indikator yang kuning dan merah justru indikator yang menyentuh langsung kehidupan rumah tangga berupa keyakinan konsumen, penjualan retail, harga BBM, PHK, dan nilai tukar uang. Inilah yang akan saya jelaskan sepanjang presentasi ini. Kita mulai dari indikator pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama 2026. Ini merupakan angka yang solid, jauh di atas kuartal yang sama pada tahun lalu yang sebesar 4,87%, dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Tapi mari kita lihat lebih dalam, karena disinilah letak persoalannya. Pertama, secara kuartal, dibandingkan kuartal 4 tahun 2025, ekonomi kita justru terkontraksi 0,77%. Jadi angka 5,61% itu tinggi karena pembandingnya adalah kuartal 1 tahun lalu, bukan karena momentum yang sedang menguat. Kedua, lihat penggeraknya. Dari sisi pengeluaran, komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi pemerintah, yang melonjak 21,81%. Secara akomodasi dan makan minum, tumbuh 13,14%, sejalan dengan mobilitas masyarakat selama Ramadan, Idul Fitri, dan libur nasional. Artinya, pertumbuhan tinggi di kuartal pertama itu ditopang oleh dua hal, yaitu belanja pemerintah dan faktor musiman.
Keduanya tidak berulang setiap kuartal. Karena itu, data kuartal kedua menjadi ujian sesungguhnya. Data itu dirilis Badan Pusat Statistik hari ini, tanggal 5 Agustus 2026. Konsensus 16 lembaga yang dihimpun CNBC memperkirakan pertumbuhannya melambat ke 5,14%. Sementara LPEM Universitas Indonesia bahkan memproyeksikan hanya 4,80%. Lalu ada indikator kedua, inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,34%, naik dari 3,08% pada Mei. Secara bulanan terjadi inflasi 0,44%. Kabar baiknya, angka ini masih berada di dalam sasaran Bank Indonesia yang ditetapkan 2,5% plus minus 1%. Kabar kurang baiknya, posisinya sudah hanya 0,16% dari batas atas. Tapi, yang menurut saya lebih perlu diperhatikan bukan angka inflasi umumnya, melainkan inflasi intinya, yang ikut naik menjadi 2,76%. Kenapa ini penting? Karena inflasi inti ini mengecualikan harga pangan bergejolak dan harga yang sudah diatur pemerintah. Kalau inflasi inti ikut naik, itu tandanya tekanan harga sudah merambat ke biaya produksi dan permintaan secara umum, bukan lagi sekedar harga cabai atau bawang yang naik sesaat. Pemicunya jelas, yaitu harga energi yang tinggi, pelemahan rupiah, dan biaya impor yang membengkak. Lalu ada indikator ketiga. Ini merupakan salah satu yang paling tertekan, yaitu nilai tukar rupiah. Pada awal 2026, rupiah masih berada di posisi 16.670 rupiah per dolar Amerika. Sedangkan per 31 Juli, rupiah berada di 18.040 rupiah, 40 rupiah. Artinya, sepanjang tahun berjalan, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 1.370 rupiah atau sekitar 8,22%. Bahkan, pada 8 Juni 2026, rupiah sempat menyentuh angka 18.170 rupiah, yang merupakan level terendah sepanjang sejarah. Bank Indonesia sudah merespon dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sejak Mei, sehingga BI rate kini berada di level 5,75%. Tetapi, seperti yang disebutkan di awal, menurut Core Indonesia, mayoritas tekanan ini bersumber dari dalam negeri. Dan hal tersebut konsekuensinya penting, yaitu masalah kepercayaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan suku bunga. Dan situasi diperberat oleh satu hal lagi. Pada akhir Juli 2026, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengundurkan diri. Hal ini menambah ketidakpastian, terutama menyangkut arah kebijakan dan independensi bank sentral ke depannya. Indikator keempat yaitu pasar saham. Ini mungkin indikator dengan koreksi paling dalam. IHSG menutup 2025 di level 8.646. Sedangkan per 31 Juli 2026, IHSG berada di level 6.222. Artinya sepanjang tahun berjalan, IHSG masih melemah sekitar 28%. Titik terendahnya terjadi pada tanggal 8 Juni 2026 di level 5.317. Tanggal yang sama persis ketika rupiah menyentuh level terlemahnya. Ini bukan kebetulan. Keduanya mencerminkan tekanan yang sama-sama berat. Ada kabar positifnya. Sejak titik terendah itu, ISG sudah menguat sekitar 17% dan sepanjang Juli mencatat penguatan pada bulan pertamanya di tahun 2026, yaitu 10,25%. Namun, masalah belum selesai. Pada akhir Januari 2026, MSCI membekukan sementara perubahan indeks saham Indonesia karena mempertanyakan transparansi kepemilikan saham, kejelasan free float, serta dugaan perdagangan yang terkoordinasi. Dalam peninjauan di bulan Juni, status Indonesia sebagai emerging market memang dipertahankan, tetapi penilaian pada kriteria arus informasi diturunkan, dan evaluasi diperpanjang hingga November 2026. Indonesia masih menghadapi risiko turun kelas menjadi frontier market. Jika itu benar terjadi,
Dana asing yang mengikuti indeks akan keluar secara terpaksa, bukan karena mereka pesimistis, tapi karena mandat portofolionya itu yang mengharuskan demikian. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting, yaitu indikator kelima dan keenam, yaitu konsumsi masyarakat. Grafik di sebelah kiri adalah indeks keyakinan konsumen dari Survei Konsumen Bank Indonesia. Pada bulan Januari, indeksnya berada di 127, pada Juni turun menjadi 117,8. Artinya sepanjang tahun ini keyakinan konsumen sudah turun 9,2 poin. Memang, angka di atas 100 masih berarti konsumen optimis, tapi trennya jelas menurun dan penurunannya terjadi di kedua komponen, baik persepsi terhadap kondisi saat ini maupun ekspektasi 6 bulan ke depan. Grafik di sebelah kanan lebih tegas lagi. Pada Januari 2026, penjualan eceran masih tumbuh 5,7%. Lalu pada bulan Mei, sudah terkontraksi sebesar 3,9%, dan untuk Juni, Bank Indonesia memperkirakan kontraksinya melebar menjadi 4,4%. Tapi data yang paling membuat saya berpikir itu ada di kotak tengah bawah. Porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi naik dari 72,3 menjadi 73%. Sementara porsi yang ditabung turun dari 17,5 menjadi 17%. Jika diterjemahkan, maka masyarakat harus mengeluarkan bagian pendapatan yang lebih besar hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sama, sementara ruang untuk menabung semakin sempit. Itulah definisi praktis dari daya beli yang semakin tergerus. Lalu indikator ketujuh adalah ketenaga kerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.389 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Di sini ada nuansa yang perlu dibaca hati-hati, yaitu secara tahunan, angka ini sebenarnya lebih baik, di mana turun 23,58% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu, yang mencapai 42.385 orang. Tetapi jika diperhatikan lajunya, sampai Mei, jumlahnya masih 23.470 orang. Artinya hanya dalam bulan Juni saja bertambah 8.919 pekerja. Itu hampir 40% dari total 5 bulan sebelumnya, yang terjadi dalam satu bulan. Data ini hanya mencakup pekerja yang terdaftar sebagai program jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerja informal tidak terhitung. Padahal sektor informal menyerap mayoritas tenaga kerja Indonesia. Jadi, kita belum bisa menyimpulkan bahwa pasar kerja kita itu aman. Indikator yang terakhir yaitu harga energi. Pertamina memang sudah menurunkan harga BBM non-subsidi pada 1 Juli 2026, setelah kenaikan tajam pada bulan sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan posisi akhir 2025, levelnya masih jauh lebih tinggi. Pertamax naik sebesar Rp3.500 per liter, dari Rp12.750 menjadi Rp16.250. Lalu ada Dexlite naik Rp5.000, dan yang paling besar ada Pertamina Dex naik Rp6.150 per liter, dari Rp15.000 menjadi Rp21.150, atau kenaikan sebesar 41%. Kenapa ini penting? Karena Dexlite dan Pertamina Dex adalah bahan bakar sektor logistik dan angkutan barang. Kenaikannya tidak berhenti di pom bensin. Nanti akan eh, lanjut ke ongkos kirim, lalu naik ke harga barang di pasar. Inilah jalur yang menjelaskan kenapa inflasi inti tadi yang di indikator sebelumnya itu ikut naik. Harga BBM subsidi memang ditahan. Pertalite tetap 10.000 dan solar sebesar 6.800 per liter. Ini menjadi bantalan bagi daya beli, tetapi konsekuensinya adalah beban subsidi pada APBN yang membesar. Baik, setelah melihat 8 indikator tadi, izinkan saya menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, apa yang kita lihat bukanlah kontradiksi data. Ini persoalan siapa yang menggerakkan pertumbuhan. Ada 4 argumen yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pertumbuhan kita ditopang belanja negara, bukan permintaan swasta. Konsumsi pemerintah tumbuh 21,81%, sementara penjualan eceran justru terkontraksi. Belanja barang pemerintah pada kuartal kedua bahkan melonjak 90,38%, terutama untuk program MBG.
Ini pertumbuhan yang mahal secara fiskal dan sulit dipertahankan secara terus-menerus. Lalu yang kedua, angka kuartal pertama diperbesar oleh efek musiman, berupa Ramadan, Idul Fitri, THR, dan libur nasional, yang semuanya terkonsentrasi di kuartal itu. Buktinya, secara kuartalan, ekonomi justru terkontraksi. Lalu yang ketiga, tekanan rupiah lebih bersifat domestik daripada global. Ini pada dasarnya hanya masalah kepercayaan, dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan kenaikan suku bunga sebesar 100 basis poin. Terakhir, keempat, ada trade-off yang nyata. BI rate sebesar 5,75% memang menahan pelemahan rupiah, tapi sekaligus memperlambat kredit dan investasi, yang justru di saat konsumsi sudah lemah, ruang kebijakan kita makin sempit. Ke depan, ada 4 risiko yang menurut saya akan menentukan arah semester kedua di tahun 2026. Dua risiko tinggi yaitu inflasi yang berpotensi menembus batas atas sasaran dan kemungkinan penurunan status Indonesia oleh MSCI pada evaluasi November nanti. Dua risiko sedang yaitu konsumsi yang terus melemah tanpa ada momen musiman di kuartal 3 dan 4, serta ketidakpastian arah kebijakan Bank Indonesia pasca pergantian gubernur. Yang perlu dicatat, hampir semua lembaga memproyeksi pertumbuhan 2026 penuh berada di kisaran 5%. LPE MUI memproyeksi 5%, artinya tidak ada akselerasi yang diharapkan. Yang diharapkan hanyalah bertahan. Dari teman-teman tadi, ada 4 hal yang menurut saya dibutuhkan ekonomi kita. Yang pertama, jaga daya beli jaga daya beli secara tepat sasaran. Yang kedua ada perbaiki kualitas belanja negara. Yang ketiga, pulihkan kredibilitas dan transparansi. Yang keempat, kurangi ketergantungan pada energi impor, agar ekonomi kita tidak sesensitif ini terhadap gejolak harga minyak dunia. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum. Ada hal yang perlu kita apresiasi, yaitu pertumbuhan masih bertahan di atas 5%, inflasi masih di dalam sasaran, jumlah PHK turun 23,58% secara tahunan, dan IHSG mulai pulih 17% dari titik terendahnya. Tetapi, ada juga hal yang perlu kita waspadai, yaitu penjualan retail yang sudah terkontraksi 4 bulan beruntun, keyakinan konsumen yang turun 9,2 poin, rupiah yang melemah 8,22%, IHSG yang masih minus 28%, dan risiko downgrade MSCI yang menggantung sampai November nanti. Jadi kesimpulan saya, ekonomi kita belum sakit, tetapi laporan menunjukkan gejala yang tidak boleh kita abaikan. Pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah, kualitas pertumbuhan jauh lebih penting daripada sekedar angka di atas 5%. Pertumbuhan yang tidak dirasakan oleh daya beli rumah tangga pada akhirnya hanyalah angka. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Terima kasih.